Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas 642C07. Di sini kami akan mempresentasikan terapan integral tertentu. Perkenalkan, nama saya Mary Moyanti. Nama saya Farihatunisa. Nama saya Zahra Nirwana Afan. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang terdiri dari matematika merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki sifat universal dan memiliki peranan yang penting di sebuah bidang ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Materi dalam matematika yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pada makalah ini akan dibahas tentang definisi integral tertentu, contoh integral dan penggunaan integral dalam masalah matematika dan ilmu pengetahuan. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, penjelasan dari pengertian integral tertentu. Yang kedua, penjelasan tentang sifat-sifat integral tertentu hari-hari. Selanjutnya ada tujuan. Yang satu, mempermudah mahasiswa. Yang kedua, mempermudah penerapan integral tertentu pada kehidupan sehari-hari. Kemudian ada pembahasan integral tertentu. Integral tertentu adalah integral yang memiliki nilai batas atas dan batas bawah. Batas-batas yang diberikan umumnya adalah suatu nilai konstanta, namun dapat juga batas-batas tersebut berupa variabel. Untuk mencari nilai integral tertentu dari suatu fungsi, pertama kita substitusikan batas atas dan ke dalam fungsi hasil integral. Kemudian dikurangi hasil substitusi batas bawah pada fungsi hasil integral. Secara matematis dapat tulis sebagai berikut. Fx sama dengan fungsi. Adapun definisi integral. Dalam matematika, integral adalah versi kontinu dari konsep penjumlahan yang digunakan untuk menghitung luas, volume, dan banyak perumumannya. Integrasi atau mengintegralkan, yakni proses menghitung suatu integral, adalah salah satu dari dua operasi penting dalam kalkulus. Operasi yang lain adalah turunan. Definisi integral. Pemahaman konsep turunan ini dapat digunakan untuk memahami konsep integral. Perhatikan bahwa fungsi ini memiliki bentuk umum fx sama dengan 2x 2 kali 3. Setiap fungsi ini memiliki turunan fx sama dengan 6 kali 2, jadi turunan fungsi fx sama dengan 2 kali 3 adalah fx 6 kali 2. Menentukan fungsi fx dari fx berarti menentukan anti turunan dari fx, sehingga integral merupakan anti turunan anti diferensial atau operasi invers terhadap diferensial. Jika fx adalah fungsi umum yang bersifat f atau x sama dengan fx, maka fx merupakan anti turunan atau integral dari f atau x sama dengan fx. Sifat-sifat integral. Beberapa sifat dari integral tentu tersebut bisa kamu lihat di bawah ini. Integral ABF x dx sama dengan FB min FA. Integral ABF x dx plus integral BCF x dx sama dengan integral ACF x dx dengan A kurang B kurang dari C. Integral ABF x dx sama dengan min integral BAF x dx berarti FB min FA sama dengan min FA min FB. Integral AEF x dx sama dengan 0 atau FA min FA sama dengan 0. Integral ABF x dx lebih kurang G x dx sama dengan integral ABF x dx lebih kurang dari integral ABG x dx. Dan dilanjut lagi sama teman saya Mary. Soal dari sifat-sifat integral. Yang pertama, integral 40, 2 buka kurung x pangkat 3 kurang 2 dx sama dengan 2 integral 40 x pangkat 3 kurang 2 dx sama dengan 2 buka kurung 1 per 4 x pangkat 4 dikurang 2x tutup kurung 40 sama dengan 2 buka kurung 1 per 4 4 pangkat 2 dikurang 2 kali 4 tutup kurung dikurang 2 buka kurung 1 per 4 0 pangkat 2 dikurang 2 kali 0 sama dengan 112. Yang kedua, integral 2 0 buka kurung 2x pangkat 2 plus x kali dx sama dengan integral 20 2x pangkat 2 dx plus integral 20x kali dx sama dengan 2 per 3x pangkat 3 integral 20 plus 1 per 2x kuadrat integral 20 sama dengan 2 per 3 dikali 2 pangkat 3 dikurang 0 plus 1 per 2 2 pangkat 2 dikurang 0 sama dengan 16 per 3 plus 2 sama dengan 22 per 3 sama dengan 7 1 per 3. Soal ketiga, integral 0 minus 1 4x pangkat 2 dx ditambah integral 30 4x pangkat 2 dx sama dengan integral 3 min 1 4x pangkat 2 kali dx sama dengan 4 per 3x pangkat 3 integral 3 min 1 sama dengan 4 per 3 dikali 3 pangkat 3 dikurang 4 per 3 dikali min 1 pangkat 3 sama dengan 37 1 per 3. Nomor 4, integral 41 akar x dikali dx sama dengan minus integral 1 4 x 1 per 2 dikali dx sama dengan minus 2 per 3 x 3 per 2 integral 1 per 4 sama dengan min 2 per 3 buka kurung 1 3 per 2 dikurang 4 3 per 4 sama dengan minus 2 per 3 buka kurung 1 dikurang 4 akar 4.
Selanjutnya ada contoh soal surplus konsumen dan produsen. Yang pertama, hitungan surplus konsumen dari fungsi permintaan Q sama dengan 40 dikurang 2P yang tingkat harga pasarnya 10. Q sama dengan 40 dikurang 2P. 2P sama dengan 40 dikurang Q. P sama dengan 40 dikurang Q per 2. P sama dengan 20 dikurang 0,5 Q. Suaranya kedengaran nggak sih ini? Ya, kedengaran. Dengar. Ulang ya. Selanjutnya, contoh soal surplus konsumen dan produsen. Hitunglah surplus konsumen dari fungsi permintaan Q sama dengan 40 kurang 2P yang tingkat harga pasarnya 10. Q sama dengan 40 kurang 2P, jadi 2P sama dengan 40 kurang Q. P sama dengan 40 kurang Q per 2. P sama dengan 20 kurang 0,5 Q. Jika P sama dengan 0, maka P sama dengan 20 kurang 0,5 Q. 0 sama dengan 20 kurang 0,5 Q. 0,5 Q sama dengan 20. Q sama dengan 20 dibagi 0,5, jadi 40. Jika Q sama dengan 0, maka P menjadi 20 kurang 0,5 Q. P sama dengan 20 kurang 0,5 kali 0. P sama dengan 20 kurang 0. P sama dengan 20. Jika PE sama dengan 10, menjadi PE sama dengan 20 kurang 0,5 QE. 10 sama dengan 20 kurang 0,5 QE. 0,5 QE sama dengan 20 kurang 10. QE sama dengan 10 dibagi 0,5. QE sama dengan 20. Sehingga integral F dikali Q, DQ kurang QE dikali PE menjadi integral 20 kurang 0,5 Q dikali Q dikurang 20 kali 10. 20 Q kurang 0,25 Q dikurang 200. 20 dikali 20 dikurang 0,25 dikali 20 pangkat 2. Dikurang 20 kali 0 dikurang 20 kali 0 dikurang 0,25 kali 0 pangkat 2 dikurang 200. 400 dikurang 100 dikurang 0 dikurang 200. Jadi 300 kurang 200 hasilnya 100. Selanjutnya ada penawaran dan permintaan akan suatu barang di suatu pasar ditunjukkan oleh Q sama dengan minus 30 plus 5P dan Q sama dengan 60 kurang 4P. Hitunglah surplus yang diperoleh konsumen. Pertama, mencari penawaran. Q sama dengan minus 30 ditambah 5P menjadi minus 5P dikurang minus 30 kurang Q. P sama dengan minus 30 dikurang 5 dikurang 1 dikurang 5Q. P sama dengan 6 lebih kurang minus 0,2 Q. P sama dengan 6 plus 0,2 Q. Permintaan. Q sama dengan 60 dikurang 4P menjadi 4P sama dengan 60 kurang Q. P sama dengan 604 dikurang 1 dikali PQ. P sama dengan 15 minus 0,25 Q. Selanjutnya keseimbangan pasar. QS sama dengan QD jika PE sama dengan 10, maka minus 30 plus 5P sama dengan 60 dikurang 4P. QE sama dengan 60 kurang 4PE. 5P ditambah 4P menjadi 60 plus 30 sama dengan 60 dikurang 4 kali 10. 9P sama dengan 90 sama dengan 60 kurang 40P menjadi 90 per 9. QE 20 dan P 10. Selanjutnya penawaran dan permintaan akan suatu barang di pasar ditunjukkan oleh Q sama dengan minus 30 plus 5P dan Q sama dengan 60 dikurang 4P. Hitunglah surplus yang diperoleh produsen. Surplus produsen, rumusnya PS dikurang QE dikali PE diminus integral QE sama dengan 20 kali 20 minus integral 6 plus 0,2 dikali 20 sama dengan 200 dikurang 6 dikurang 0,1 dikali 2 dikurang 20. 200 dikurang 6 kali 20 plus 0,1 dikali 20 pangkat 2 dikurang 6 kali 0 plus 0,1 dikali 0 pangkat 2. 200 dikurang 124 plus 40 menjadi 40. Jadi surplus yang diperoleh produsen adalah 40. Selanjutnya, penerapan integral dalam kegiatan sehari-hari. Integral dalam kehidupan sehari-hari sangatlah luas cakupannya seperti digunakan di bidang teknologi, fisika, ekonomi, matematika, dan bidang-bidang lain. Adapun uraiannya sebagai berikut. Yang pertama, bidang teknologi. Integral sering digunakan untuk memecahkan persoalan yang berhubungan dengan volume, panjang kurva, memperkirakan populasi, keluaran per diak, usaha, gaya, dan surplus konsumen. Pada bidang ekonomi, penerapan integral dalam bidang ekonomi yaitu untuk menentukan persamaan-persamaan dalam perilaku ekonomi dan untuk mencari fungsi konsumsi dari fungsi konsumsi marginal. Lalu pada bidang matematika, penerapan integral dalam bidang matematika yaitu untuk menentukan luas suatu bidang dan untuk menentukan volume benda putar dan menentukan panjang busur. Pada bidang fisika, untuk menganalisis rangkaian listrik arus AC dan untuk menganalisis medan magnet pada kumparan dan untuk menganalisis gaya-gaya struktur pelengkung. Kemudian kesimpulan, integral adalah lawan dari proses diferensial. Integral digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berbalik dengan sosialisasi diferensiasi. Dengan memahami sifat-sifat integral tertentu, perbedaan dengan integral tertentu, serta metode perhitungannya, kita dapat menyelesaikan berbagai masalah matematis dan aplikasinya dalam fisika, ekonomi, serta teknik. Kemudian ada saran.
Penguasaan mata pelajaran matematika khususnya mengenai integral bagi peserta didik juga khususnya dalam hal integral diharapkan peserta didik dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan mengembangkan diri diharapkan untuk pendidik dapat menjelaskan konsep integral dengan metode yang mudah dimengerti peserta didik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.